Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini ya, jadi saya akan membahas ya materi perkuliahan ya terkait dengan bentuk tak tentu ya. Jadi di mata kuliah kalkulus 2 ini ya di pekan 10 kita akan mempelajari materi terkait dengan bentuk tak tentu ya. Ya, dalam hal ini kita fokusannya di limit ya. Ya, jadi limit dengan bentuk tak tentu seperti itu ya. Oke, jadi di terkait dengan perhitungan nilai limit dari suatu fungsi ya. eh, Dulu di kalkulus 1 ya, kalian sudah diberikan bagaimana sih caranya untuk menentukan nilai limit dari suatu fungsi ya. Jadi terkait dengan teknik yang digunakan untuk menyelesaikan seperti itu ya. Ya, dan ya sebenarnya untuk menentukan nilai limit ya tinggal kita substitusi saja seperti itu ya nilainya ya. Namun saat kita substitusi seperti itu ya, nah nanti apa hasilnya itu nanti ada yang disebut dengan ini ya, bentuk tak tentu ya, ya kan? Jadi eh, apa apa saat kita substitusi x menuju berapa ya seperti itu ya ke suatu fungsinya di beberapa kasus itu nanti kita akan menjumpai bentuk-bentuk tak tentu seperti itu ya. Contohnya saja mungkin bentuknya 0/0 ya kan. Kemudian ada tak hingga per tak hingga mungkin ya. Kemudian ada 0 kali tak hingga, ada tak hingga minus tak hingga seperti itu ya. Kemudian 0 pangkat 0, tak hingga pangkat 0 dan yang terakhir itu 1 pangkat tak hingga ya. Ya, jadi kalau eh, kalian nanti bertemu dengan salah satu bentuk-bentuk di sini ya, yang ini ya, jadi ini dikatakan bentuk tak tentu gitu ya. Ya, ya. Namun di kalkulus 1 mungkin kalian sudah familiar dengan bentuk yang ini ya. Jadi di SMA pun kalian sudah dapat ya yang bentuk yang saya lingkarin ini ya. Jadi 4 bentuk pertama itu mungkin kalian sudah familiar seperti itu ya. Nah, namun di 3 bentuk yang terakhir ini eh, kalian butuh butuh fungsi transenden sebenarnya ya. Ya kan makanya eh, apa limit-limit yang nantinya bentuknya itu seperti ini gitu ya. Tiga bentuk terakhir itu baru kalian dapatkan setelah kalian dapat eh, apa dipelajari seperti itu ya. Setelah kalian itu masuk di kalkulus 2 ya, karena di kalkulus 2 nanti kalian baru dapat fungsi transenden seperti itu ya. Kemudian terkait dengan konsep-konsep saya rasa di modul pembelajaran dan juga di slide pembelajaran sudah cukup lengkap seperti itu ya. Jadi di sini di video ini ya, jadi saya akan fokus bagaimana sih caranya untuk menyelesaikan seperti itu ya, menggunakan trik-trik yang ada ya. Oke, oleh karena itu ya sebelumnya ya, sebelum saya membahas contoh-contoh kasus ya, jadi mungkin eh, apa terkait dengan bentuk tak tentu yang ada 7 macam ini ya, saya kategorikan menjadi beberapa tipe seperti itu ya. Ya, jadi nanti akan terbentuk 3 tipe ya. Ya. Jadi tipe yang pertama itu yang ini, kemudian tipe yang kedua itu yang ini, dan nanti yang terakhir itu tipe yang ketiga itu yang ini ya. Ya. Oke, mungkin kita masuk saja ya di tipe yang pertama ya. Kita punya seperti ini ya. Jadi eh, terkait dengan limit yang nantinya menghasilkan bentuk tak tentu ini ya, yang masuk ke dalam tipe yang pertama ya.
Di tipe yang pertama ini nanti apa? Bentuknya itu 0/0 dan tak hingga per tak hingga seperti itu ya. Nah, kenapa di sini saya kelompokkan menjadi di tipe 1 seperti itu ya? Karena 0/0 dan tak hingga per tak hingga ya. Ya. Kalau ketemu dengan bentuk seperti ini di permasalahan limit seperti itu ya. Trik yang bisa kita gunakan ya untuk menyelesaikan permasalahan limit itu ya kita gunakan ini ya. Ya, jadi kita bisa menggunakan yang namanya aturan L'Hopital ya. Ya, terkait dengan aturan L'Hopital ya, nanti bisa kalian cek di apa? Bisa kalian cek di mana itu? Di modul pembelajaran seperti itu ya. Bisa dicek di modul pembelajaran ya. Terkait dengan aturan L'Hopital seperti apa redaksinya ya. Nah, sebagai tugas baca ya, ini sebenarnya sudah saya apa? Cropkan ya. Jadi di sini ada aturan L'Hopital untuk tipe 0/0 dan aturan L'Hopital untuk tipe tak hingga per tak hingga ya. Sebenarnya di sini apa terkait dengan aturan L'Hopital ini cukup untuk yang 0/0 saja seperti itu ya. Karena nanti untuk yang bentuknya itu tak hingga per tak hingga itu bisa sebenarnya bisa kita jadikan bentuk 0/0 seperti itu ya. Ya, ya, tapi ya kalau kita gunakan ini juga ya gak masalah sebenarnya ya. Ya. Soalnya nanti di beberapa literatur ada yang cuman apa? Aturan L'Hopital dikhususkan untuk yang bentuknya 0/0 ya. Kemudian di beberapa buku yang lain ada yang menuliskan apa? Aturan L'Hopital untuk tak hingga per tak hingga juga ada seperti itu ya. Ya kan? Ya, jadi cuman bedanya di sana saja ya. Jadi nanti kalau kalian belajar beberapa referensi tidak perlu bingung ya, biar tidak bingung seperti itu ya. Oke. Em, mungkin apa? Bisa kita langsung di studi kasus ya. Seperti itu ya. Oke, di sini mungkin saya akan memberikan satu contoh yang tipenya 0/0 dan satu contoh yang tipenya tak hingga per tak hingga ya. Oke. Contoh pertama ya. Nah, di contoh yang pertama ini katakan saya punya limit ini x menuju 0 ya. Berapa ini ya? Oke, mungkin ini ya. Kalau saya punya gini ya, dibagi gini udah ya, dibagi x kuadrat gitu ya. Nah, ini kira-kira ya untuk contoh yang pertama ini ya sepertinya ini bentuknya ya kalau kita cek gitu ya, ini bentuknya 0/0 gitu ya. Ya, kok bisa Pak seperti itu ya? Ya coba saja kalian masukin gitu ya. Kalau x-nya saya ganti 0 berarti yang pembilang kan 1 min cos 0 ya. 1 min cos 0. Cos 0 itu 1 berarti 1 min 1 itu 0 gitu ya. Kemudian yang bawah yang penyebut itu 0 kuadrat ya 0 gitu ya. Nah, jadi karena bentuknya itu 0/0 seperti ini ya sehingga ya kita gunakan aturan L'Hopital gitu ya. Jadi di sini saya akan kasih tanda L gitu ya. Nah, di sini tanda L ini mengindikasikan bahwasanya kita sedang menggunakan aturan L'Hopital seperti itu ya. Nah, katanya si aturan L'Hopital itu gitu ya. Ya, jadi limit dari ini ya, itu sama dengan limit dari pembilangnya kita turunin gitu ya terhadap variabelnya yaitu x dan penyebutnya juga gitu ya. Jadi apa limit dari fungsi ini saat x-nya menuju 0 ya. Nah, itu sama dengan limit dari jadi d per dx dari ini ya. Ya, kemudian ini ya. Jadi pembilang sama penyebutnya intinya ya apa kita turunkan masing-masing ya terhadap x ya. Udah cuman gini aja ya. Kemudian
turunan terhadap X dari 1 min cos X berarti 0 dikurangi turunan cos min sin ya. Berarti yang atas menjadi sin X ya. Yang bawah menjadi 2X ya. Ya kan? Kalau kita sederhanakan. Nah, kemudian kita cek lagi. Kalau X-nya saya ganti 0, kira-kira bentuknya apa ini? Ternyata masih 0 per 0 ya. Ya karena masih 0 per 0 ya kita gunakan L'Hopital lagi. Nggak masalah gitu ya. Jadi berarti katanya aturan L'Hopital kita dapat seperti ini ya. Ya kan? Kita dapat seperti ini. Ya. Nah, ya. Ya udah, ini kalau kita sederhanakan berarti menjadi apa ini? Turunnya sin ya, cos gitu ya. Kemudian ini 2 ya. Ya udah, ini kalau kita masukin ya cos 0 per 2 berapa? Ya, setengah gitu ya, saya rasa ya. Oke. Jadi seperti ini ya. Jadi ini contoh permasalahan limit bentuk tak tentu yang 0 per 0 ya, dan kita kategorikan menjadi tipe 1 ya. Ya, cara pengerjaannya seperti ini ya. Jadi selama dia masih bentuk tak tentu ya, kita kenakan aturan L'Hopital beberapa kali ya, tidak masalah seperti itu ya. Jadi tidak tidak satu kali ya, jadi bisa beberapa kali selama dia bentuknya dipenuhi 0 per 0 terus gitu ya. Oke, kemudian setelah itu mungkin saya ada contoh lagi ya di sini, contoh 2 ya. Di contoh 2 ini katakan saya punya ini biar tak hingga bertak hingga ya. Jadi mungkin saya punya seperti ini ya. Kemudian saya punya seperti ini ya. Gini ya. Ya, nah ini kalau kita cek ya. Ya. Kalau X-nya menuju tak hingga berarti len X kan juga menuju tak hingga ya. Ya kan? Jadi yang bagian penyebut pembilangnya itu tak hingga dikuadratin ya, ya. Ya istilahnya suatu bilangan yang sangat besar gitu ya, dikuadratin ya tambah besar banget gitu ya. Jadi ini intinya ya tak hingga gitu ya. Yang pembilang tak hingga, kemudian yang bawah juga penyebutnya juga tak hingga gitu ya. Jadi 2 dipangkatkan dengan suatu bilangan yang sangat besar ya, hasilnya ya suatu bilangan yang sangat besar gitu ya. Ya kan? Jadi ya ini kalau kita lihat ya bentuknya tak hingga per tak hingga gitu ya. Sehingga karena bentuknya seperti ini, nah kita bisa menggunakan aturan L'Hopital gitu ya untuk bentuk tak hingga per tak hingga gitu ya. Udah ya ini ya sama gitu ya. Ya kan? Jadi d per dx dari apa itu pembilangnya berarti ln x dikuadratin gitu ya. Nah, ini dibagi dengan apa? D per dx ya dari 2 pangkat x ya. Nah, ini kalau kita sederhanakan ya. Ya, kalau kita sederhanakan berarti apa? Yang atas nilainya ini berarti 2 ya dikali ln x. Nah, turunan dari ln x itu ya seper x seperti itu ya. Kemudian yang bawah 2 pangkat x ya, turunannya terhadap x ya 2 pangkat x dikalikan ln 2 ya. Seperti itu ya. Oke, kemudian kita coba tata ulang ya. Kita coba tata ulang bentuknya biar apa? Kita melihat itu biar lebih enak ya. Jadi mungkin ini kita tulis seperti ini, kemudian yang bagian bawah ya. Yang bagian bawah itu berarti ini seper x, berarti ini x-nya di bawah. Ini 2 pangkat x ya. Ini ln 2 gitu ya. Nah, bisa kita tata seperti ini ya. Kemudian kita coba cek ya. Kalau x-nya menuju tak hingga kan ln x ya menuju tak hingga seperti itu ya. Berarti kalau ini kita cek bentuknya ya. Yang atas itu tak hingga ya.
Yang bawah juga ya tak hingga juga gitu ya. Udah kelihatan ya. Jadi ini masih bentuknya tak hingga per tak hingga gitu ya. Sehingga mau tidak mau ya kita kenakan L'Hopital lagi gitu ya. Jadi kita punya seperti ini ya. Berarti ini D per dx dari apa ini? 2 ln x ya. Kemudian D per dx dari ya ini x 2 pangkat x ini ln 2 ya. Dah ini tinggal dicari hasilnya berapa. Ini berarti ya 2 dikali 1/x ya. Karena turunan dari ln x itu ya 1/x ya. Kemudian ini kita gunakan apa? Turunan yang bentuk dari fungsi yang bentuknya UV ya. Ya kan? Jadi kita punya ini kita anggap apa? Ln 2 ini konstantanya ya. X ini sebagai U, 2 pangkat X ini sebagai V gitu ya. Berarti U aksen V, U aksen V ya, berarti X. Oh, ini berarti turunan dari 2 pangkat X ya, 2 pangkat X dikalikan ln 2, nah, dikalikan ln 2 lagi gitu ya. Ditambah dengan O. Oh iya, ini benar ya, udah benar ya. Jadi U aksen V, sorry, kalau U aksen V berarti kebalik ya, ini UV aksen ya. Kalau U aksen V-nya itu berarti ya 1 dikalikan 2 pangkat X dikalikan ln 2 ya, ditambah UV aksen gitu. UV aksen berarti U-nya ini, kemudian V aksennya itu ini dikalikan ln 2 dikalikan ln 2 lagi gitu ya. Ya, jadi kemudian ini kalau kita sederhanakan ya, kita tata kembali bentuknya gitu ya, biar lebih indah ya, biar apa melihatnya itu lebih nyaman gitu ya. Ya ini berarti 2 dibagi apa ini? Oh, ini X ya kan? Dikali 2 pangkat X ln 2 ditambah, oh ini berarti X kuadrat 2 pangkat X ln 2 kuadrat gitu ya. Ingat ln 2 itu suatu konstanta ya. Ya ini udah kelihatan gitu ya. Ya ini kalau kita masukin nilainya gitu ya. Ya, kalau kita masukin nilainya ya, kalau kita apa gerakkan X-nya itu menuju tak hingga seperti itu ya. Yang pembilangnya ini konstan ya. Karena 2 ya. 2 itu kan konstan gitu ya. Iya kan? Ya. 2 itu konstan kemudian dibagi dengan apa ini? Kalau X-nya menuju tak hingga kira-kira penyebutnya menuju kemana? Ya menuju ke tak hingga juga gitu ya. Jadi apa? Ya ini kalau kita lihat ya, ini kalau kita lihat ya, ini sebenarnya kan ya berarti 2 dibagi dengan suatu bilangan yang sangat besar gitu ya. Ya. Ini ini di pikiran kita ya. Jadi jangan kalian nanti nulisnya 2 per tak hingga ya. Saya tulis 2 per tak hingga ini ya cuman di pikiran kita saja seperti itu ya, untuk lebih mudah dalam membayangkan seperti itu ya. Jadi kalau penyebut apa pembilangnya konstan dibagi dengan suatu bilangan yang sangat besar seperti itu ya. Ya berarti ini ya 0 nanti nilainya ya. Iya kan? Ya coba kita punya suatu kue gitu ya, punya kue 2 gitu ya, dibagi dengan orang yang sangat banyak gitu ya. Ya masing-masing orangnya dapat berapa ya? Ya bisa dibayangkan seperti itu ya. Mungkin ya. Oke, mungkin ya ini sudah contoh 1 dan contoh 2 ini masing-masing merepresentasikan limit bentuk tak tentu yang tipe 1 ya. Yang mana tipe 1 itu 0 per 0 dan tak hingga per tak hingga ya. Gitu ya. Oke, kemudian mungkin cukup ya. Seperti ini ya. Oke, mungkin selanjutnya saya akan membahas ini ya. Apa? Apa itu yang tipe yang kedua ya. Jadi limit bentuk tak tentu ya yang tipe 2 ya. Kalau yang tipe 2
ya, itu bentuk-bentuknya 0 kali tak hingga sama tak hingga minus tak hingga ya. Nah, untuk dalam permasalahan ini ya, trik yang bisa kita gunakan ya untuk apa, limit bentuk tak tentu yang masuk ke dalam kategori tipe 2 ini ya, atau yang bentuknya 0 kali tak hingga dan ataupun apa, tak hingga min tak hingga ya. Jadi di sini triknya untuk menyelesaikannya ya kita bisa menggunakan manipulasi aljabar ya. Jadi kita manipulasi bentuknya ya. Iya kan? Jadi kita manipulasi bentuknya ya, ya. Sehingga nanti tujuan akhirnya ya itu menjadi tipe 1. Jadi jadi kita bisa menggunakan manipulasi secara aljabar gitu ya, sehingga menjadi tipe 1 ya kan? Kemudian setelah tipe 1, setelah menjadi tipe 1 baru kemudian selanjutnya ya apa? Dan gunakan aturan L'Hopital gitu ya. Iya kan? Jadi setelah kita selesai melakukan manipulasi, kita ubah bentuknya menjadi bentuk tipe 1 ya. Nah, setelah menjadi tipe 1 nanti kita bisa menggunakan atau menerapkan aturan L'Hopital seperti itu ya. Iya kan? Kalau yang bentuknya 0/0 mungkin kalau kita manipulasi sehingga menjadi tipe 1 ya, bisa jadi nanti bentuknya itu menjadi bentuk apa? 0 apa? 0/0 ataupun tak hingga per tak hingga seperti itu ya. Itu kalau yang bentuknya 0 kali tak hingga ya. Jadi kalau yang 0 kali tak hingga itu nanti kalau kita manipulasi ya, mungkin saya jelaskan sedikit gitu ya. Ini secara umum aja ya. Jadi kalau yang bentuknya 0 kali tak hingga ya, kalau kita manipulasi ya, nanti bentuknya itu yang pertama bisa jadi 0/0 ya. Kemudian yang kedua itu bisa jadi tak hingga per tak hingga ya. Gitu ya. Kemudian kalau yang bentuknya tak hingga min tak hingga ya, itu juga nanti bisa kita manipulasi juga ya, nanti bentuknya ya ya bisa jadi nanti bentuknya bisa berubah menjadi oh ya salah satu dari dua ini gitu ya. Ya. Manipulasinya nanti banyak gitu ya. Tergantung apa? Tergantung dari bentuk fungsinya seperti apa gitu ya. Ya. Oke, mungkin biar apa ini? Tidak apa biar ada gambaran seperti itu ya, mungkin saya kasih contoh saja ya. Nah, kita sudah di contoh 3 ini ya. Oke, di contoh 3 katakan saya punya limit dari fungsi tan X ya dikalikan dengan ln sin X ya. Nah, ini katakan X-nya menuju ini ya mungkin ya pi per 2 gitu ya. Ya. Nah, ini kalau kita coba cek kira-kira seperti apa bentuknya ini. Ya. Kalau tan dari pi per 2 ya, pi per 2 itu kan ya 90 ya. Ya, sin per cos ini. Cos 90 kan udah 0 ya. Jadi makanya nanti apa?
tan X saat X-nya menuju pi per 2 gitu ya, berarti tan X-nya itu menuju ke tak hingga gitu ya. Kemudian len dari sin X gitu ya. Ya, sin 90 kan 1 gitu ya. Ya len 1 berapa? 0 gitu ya. Ini bentuknya ya 0 kali tak hingga ya, atau kebalikannya juga bisa ya, tak hingga kali 0 ya. Nah, karena bentuknya seperti ini gitu ya, ya kita manipulasi dong, seperti itu ya. Nah, jadi opsinya itu kita manipulasi menjadi 0 ya. Jadi pilihan kita itu ada dua, apakah kita akan menjadikan bentuknya itu menjadi bentuk 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga gitu ya. Ya. Jadi kira-kira apa? Kira-kira kita dengan studi kasus di contoh 3 ini kita lebih mudah eh, menjadikan ke dalam bentuk 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga kira-kira. Ya. Di sini saya akan ngasih tips ya. Ya. Di sini len ya, di sini ada len ya. Ya. Karena lennya itu mengarah ke bentuk 0 ya. Ya. Karena lennya di sini kan nanti dia akan yang akan membuat bagian nolnya seperti itu ya. Iya kan? Ya, jadi karena lennya itu berkontribusi untuk bentuk nolnya seperti itu ya. Sehingga bentuk yang saya rekomendasikan untuk kalian manipulasi ya, sebagai tujuan dari manipulasinya itu ya bentuknya ya kita pilih yang bentuknya 0 per 0 seperti itu ya. Jadi yang tak hingga per tak hingga itu jangan ya. Ya, jadi kita nanti tujuan kita karena lennya itu berkontribusi untuk bentuk yang nol ya, di bentuk apa istilahnya len itu nanti kan di limitnya ini kan nilainya akan menjadi nol gitu ya. Berarti kita ubahnya nanti kita ubah menjadi bentuk 0 per 0 gitu ya. Ya kan? Karena kalau len ini agak susah untuk kita manipulasi gitu ya. Jadi ya biar diam saja seperti ini ya. Jadi yang kita manipulasi sebenarnya nanti di bagian tangannya itu ya. Jadi kalau lennya tetap gitu ya. Makanya kita pilih yang bentuknya 0 per 0 ya. Ya agar lennya itu tetap bentuknya kayak gini gitu ya. Ya. Nah, kemudian bagaimana caranya kita manipulasi? Ya cukup mudah sebenarnya ya. Tan di sini itu lennya tetap di atas gitu ya. Ya. Kemudian tangan X-nya itu saya tulis menjadi seperti ini. Sepertan X. Ya. Jadi satu per satu per tan X berapa? Ya tan X gitu ya. Jadi kita cuman manipulasi bentuknya menjadi seperti ini gitu ya. Jadi ya nggak ada masalah ya antara ini dan ini ya tetap ekivalen ya, tetap sama ya. Ya, ya baru nanti ya untuk kemudahan gitu ya. Ya biar kita melihatnya itu nyaman gitu ya. Ya berarti sepertan X itu sama dengan apa kira-kira? Sepertan X itu sama dengan kotangan X ya. Nah, ya. Nah, kalau kita sudah cek, sorry ya, saya kelupaan ya. Ya, ini sebenarnya kalau kita cek, ini ya 0 per 0 gitu ya. Iya kan? Ini pun ya tetap kalau kita cek ya 0 per 0 juga gitu ya. Ini cuman kita apa? Cuman kita ubah saja ya. Cuman kita ubah saja apa? Daripada kita melihat sepertan X ya, mending kita ubah menjadi kotangan gitu ya. Biar apa nanti dalam proses apa? eh, saat kita menggunakan aturan L'Hopital lebih enak seperti itu ya. Ya ini berarti karena bentuknya 0 per 0 ya kita gunakan apa? Aturan L'Hopital ya. Ini nanti akan saya hapus lagi. Ini akan saya hapus ya. Karena
Ya ini sebenarnya kan 0 per 0 juga ya. Ya, ya takutnya nanti ada yang bingung di sini ya. Ini 0 per 0 kok tetap cuman diubah. Ini nggak masalah, biar lebih apa? Melihatnya biar lebih indah gitu aja ya. Oke, karena bentuknya 0 per 0 yang ini ya kita gunakan aturan L'Hopital ya, berarti pembilangnya kita turunkan terhadap variabelnya, penyebutnya juga gitu ya. Ini ln sin x gitu ya, dibagi kotakan x ya. Oke, kita sudah punya seperti ini, berarti ya kita sederhanakan dulu aja. Berarti kalau yang atas, yang ini berarti per sin x dikali turunan dari sin itu cos ya. Kemudian yang bawah apa? Turunan dari kotakan x. Min kosekan kuadrat x ya. Gitu ya. Ya kan? Kemudian ya coba kita apa? Karena kita sebentar. Oh iya, kosekan x itu kan kalau sekan kan seperkos ya. Berarti kalau kosekan sepersin ya. Iya kan? Jadi ini bisa kita rubah menjadi seperti ini ya sebenarnya ya. Ya. Nah, bisa kita rubah ini kan menjadi cos x per sin x gitu ya. Yang di sini menjadi min 1 per sin kuadrat x ya. Iya kan? Kita punya seperti ini ya. Kita punya seperti ini sehingga kalau kita sederhanakan menjadi apa kira-kira? Ini naik ke atas berarti kita punya gini ya. Ya. Ini min sin x cos x ya. Iya kan? Ya ini kalau kita substitusi kalau kita substitusi yang berapa ini berarti? Sin 90 itu berapa? Sin 90 itu 1 gitu ya. Kemudian cos 90 itu 0 gitu ya. Ya makanya nanti nilainya 0 gitu ya. Jadi limit dari tan x dikali ln dari sin x saat x-nya menuju pi per 2 berarti hasilnya ini ya. 0 ya. Nah, ini untuk yang bentuknya 0 kali tak hingga ya. Jadi pembahasannya seperti ini. Contoh kasusnya ya. Kemudian sekarang contoh 4 ya. Contoh 4 ini kita coba cari yang bentuknya tak hingga min tak hingga gitu ya. Biar tak hingga min tak hingga. Nah, ini nih coba. Kita punya gini. Ya. Kemudian gini aja ya. Ya, kita punya permasalahan limit seperti ini nih. Kalau kita cek ya. Kalau kita cek saat x-nya menuju plus tak hingga berarti seper x menuju apa? Seper x menuju tak hingga ya. Ya kan? Karena kalau seper x itu kan kalau kita dekati dari sebelah 0 dari sebelah kanan menjadi plus tak hingga, kalau sebelah kiri menjadi min tak hingga gitu ya. Ya kan? Jadi ini ya makanya di sini saya gunakan 0 plus gitu ya. Jadi 0 dari kanan ya. Ini berarti tak hingga dikurangi ini juga tak hingga gitu ya. Ya jadi ini tipe 2 ya. Karena bentuknya tak hingga min tak hingga ya kita lakukan manipulasi seperti itu ya. Ya kan? Ya, bagaimana caranya kita melakukan manipulasi ya? Ya, kalau kasusnya seperti ini berarti ya ya kita coba sama dengankan penyebut gitu ya. Ya berarti ya tinggal kalikan aja penyebutnya. Ya kan? Berarti x sin x dibagi x itu ya hasilnya sin x kali 1 ya sin x gitu ya.
Begitupun juga X sin X kalau dibagi sin X ya sisa apa? Hasilnya X. Nah, X kali 1 ya atau X kali min 1 ya min X gitu ya. Ya udah ini kita punya ini gitu ya. Ya. Nah, ini kalau kita cek sekarang ya, setelah kita manipulasi, kira-kira bentuknya apa? Si 00 ya, berarti 0 dikurangin 0. Nah, ini berarti 0 per 0 ya. Kalau kita lihat ya. Ya udah, karena ini udah 0 per 0 berarti apa? Kita bisa menggunakan aturan L'Hopital ya. Jadi d per dx dari sin x min x gitu ya, dibagi dengan d per dx dari x sin x ya. Ya, ini kalau kita sederhanakan berarti kita punya hasilnya apa ini? Berarti turunan dari sin itu cos ya, min 1. Yang bawah U aksen V berarti sin X ditambah U V aksen ya. Ini ya berarti ya. Nah ya. Kemudian nah ini coba kita cek lagi. Yang atas sudah 0 ya. Cos 0 min 1 ya 0 gitu ya. Dibagi sin 0 0 ditambah 0 kali ini 0 per 0 lagi ya. Karena 0 0 per 0 lagi gitu ya. Ya berarti kita gunakan aturan L'Hopital lagi gitu ya. Jadi d per dx dari apa ini? Cos x min 1 ya. Yang sini d per dx ya ini sin x ditambah x cos x ya. Nah, udah tinggal dicari hasil sederhananya seperti apa. Ya. Turunnya cos apa? Min sin x gitu ya. Kemudian turunnya sin cos ya. Kemudian turunan terhadap X dari X cos X berapa? U aksen V berarti 1 dikali cos X ya. Ditambah X dikalikan min sin X ya. Ya. Ya ini kalau kita masukin berarti jadi apa ini? Ya, ini kayaknya udah aman ya. Udah aman ya. Coba yang bawah itu berarti cos 0 itu 1 ditambah 1 kali 1 ya. Ditambah 0 dikalikan min 0 ya. Ini min 0 ya. Oh, berarti ya 0 per 2 gitu ya. Ya 0 berarti ya. Jatuhnya ya. Ya, oke. Jadi ya seperti ini gitu ya. Kalau yang bentuknya taingga min taingga ya. Yang merupakan kategori apa? Tipe 2 ya. Sudah cukup jelas ya. Ya, jadi saya ulang lagi ya. Saya scroll lagi ke atas ya. Jadi kalau tipe 1 nanti cara menyelesaikannya itu tinggal kita gunakan aturan L'Hopital ya. Kemudian kalau yang tipe 2 berarti bentuknya ini ya, 0 kali taingga atau taingga min taingga, berarti triknya kita gunakan manipulasi aljabar sehingga yang awalnya itu bentuknya itu tipe 2 menjadi tipe 1 gitu ya. Dan setelah berubah menjadi tipe 1 itu kita bisa menggunakan aturan L'Hopital gitu ya. Ya, nah, itu kalau tipe 1, tipe 2 ya. Nah, sekarang kita masuk di tipe 3 gitu ya. Nah, tipe 3 ini yang agak spesial gitu ya karena kalian harus apa? Harus dapat fungsi transenden dulu gitu ya. Nah, tipe 3 ya. Kalau tipe 3 itu berarti ada 3 ini ya. Kalau nggak salah tadi 0 pangkat
0 tak hingga pangkat 0 sama 1 pangkat tak hingga gitu ya. Jadi seperti ini ya. Nah, triknya juga sama sebenarnya ya. Trik utamanya kita sebenarnya menggunakan manipulasi aljabar ya. Ya, trik secara umumnya ya. Trik garis besarnya sebenarnya kita menggunakan manipulasi secara aljabar gitu ya. Nah, namun nanti di bagian-bagian tertentu gitu ya, sebenarnya kalian nanti seolah-olah membuat masalah yang tipe 3 ini nanti kita ubah seolah-olah menggunakan bantuan tipe 2 dan nanti akan menjadi tipe 1 gitu ya. Ya. Ya, ya mungkin eh, apa? Saya kasih gambaran besarnya aja ya. Jadi misalkan untuk yang tipe tipe 3 ini yang agak spesial ya. Jadi di sini saya mungkin biar lebih terurut gitu ya. Eh, apa? Saya akan memberikan prosedur ya. Prosedur penyelesaian penyelesaian ya untuk tipe 3 ya. Ya, ya katakan kalau kita punya kita disuruh menghitung limit dari fungsi fx pangkat gx gitu ya. Di sini saya nggak akan kasih x-nya menuju berapa gitu ya karena ini nanti bebas ya. Nah, jadi nanti terkait dengan solusinya ya. Jadi akan saya bagi menjadi 3 langkah gitu ya. Jadi langkah pertama itu sebenarnya eh, kita misalkan aja. Jadi kita misalkan y-nya itu sebagai ini ya, fungsi fx pangkat gx gitu ya. Ya, karena kita punya y-nya seperti ini berarti len y-nya itu sama dengan ya. Ini saya langsung ya. Nah, kita punya seperti ini ya. Karena saat kita coba misalkan fx pangkat gx-nya itu dengan y gitu ya, maka len y sendiri ya sama dengan eh, gx len fx gitu ya. Nah, baru setelah itu kita masuk di langkah 2 ya. Mungkin kalau langkah 1 ini lebih ke tentukan len y mungkin ya. Kalau langkah 2 mungkin tentukan limit dari len y ya. Ya, kalau kita ingin mencari limit dari len y berarti apa? Ya limit dari ya ini kan gx dikalikan len fx gini kan ya. 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 Nah, dan ini nanti kalau kalau kalian perhatikan ini ya nanti ya. Nah, nanti ini sebenarnya kalau kita cek ya, ini nanti menjadi tipe 2. Ya, tipe 2 ini. Ya. Jadi yang saya lingkari merah ini saat kita cek nanti bentuknya pasti nanti bentuk tipe 2 gitu ya. Ya. Nah, karena nanti bentuk saat kita cek itu tipe 2 ya berarti nanti kita harus jadikan menjadi tipe 1 ya. Harus kita jadikan menjadi tipe 1 baru nanti kita gunakan aturan L'Hopital gitu ya. Gitu ya. Ya, gitu ya. Nah, baru nanti di langkah yang ketiga, ya ini langkah core-nya sebenarnya. Jadi langkah 1 sama langkah 2 ini sebagai bantuan aja sebenarnya ya. Nah, sekarang kita di langkah 3 ya. Nah, di langkah 3 ini baru kita hitung
limit dari ya fx pangkat gx gitu ya. Ya udah, bagaimana caranya ya? Cukup mudah ya. Jadi limit dari fx pangkat gx gitu ya. Nah, karena tadi sudah kita misalkan apa? Fx pangkat gx-nya sendiri itu kita misalkan sebagai sebagai apa? Sebagai y gitu ya. Jadi ini ya sama aja dengan kita mencari limit dari y gitu ya, fungsi y. Nah, kemudian kalau kita menggunakan apa? Fungsi transenden gitu ya. Ya kan? Ini bisa kita tulis y ini kan sebagai pangkat len y ya. Ya, kemudian kita bisa menggunakan apa? Sifat dari limit ya. Sehingga limit dari pangkat len y itu menjadi pangkat limit len y ya. Ya udah nanti eh, limit dari len y ini kan nanti hasilnya kan ada di langkah 2 ya. Ya kan? Ya, hasilnya ada di langkah 2 ya. Jadi nanti basisnya itu ya main di basis eksponensial sebenarnya ya. Gitu ya. Ya, nanti ya tinggal kita apa pangkatnya berapa gitu udah cuman gitu aja ya. Jadi prosedur umumnya seperti ini ya. Prosedur penyelesaian nih untuk tipe 3 ya, yang katakan kita disuruh mencari limit ini berapa gitu ya. Ya, ya. Nah, jadi solusinya seperti ini, tinggal kalian ikuti ya. Ya ada langkah 1, langkah 2, langkah 3 gitu ya. Ya, jadi saya suka membagi apa? Tiap proses itu menjadi beberapa langkah itu saya suka seperti ini biar lebih apa? Terstruktur gitu ya. Oke, mungkin ini ya lumayan banyak ya berarti ya. Berarti kalau saya ngasih contoh untuk masing-masing bentuknya menjadi masing-masing satu, berarti ya saya bahas 3 contoh lagi gitu ya. Ini mungkin contoh 5 mungkin ya. Contoh 5 itu eh enaknya apa ya? Bentuk pertama itu ya 0, 0 pangkat 0 ya, 0 pangkat 0. Mudahnya ya kita coba gini aja ya. Ini plus 0 dari kanan aja ya. Nah, ya. Ini hasilnya berapa gitu ya. Ya, ini kalau kita cek kan ya ya bentuknya kalau kita cek ya. Ini bentuknya kayak 0 pangkat 0 gitu ya. Iya kan? Sehingga untuk apa? Solusinya ya kita apa? Kita pakai apa? Prosedur yang sudah saya berikan tadi ya. Jadi langkah 1 ya. Langkah 1 kita cari apa? Len y-nya ya. Jadi misal kalau saya punya y-nya sama dengan x pangkat x gitu ya, maka len y-nya sama dengan apa? X dikalikan len x ya. Iya kan? Jadi kalau sama-sama kita kenakan len kan berarti len y sama dengan len dari x pangkat x ya. Nah, kita gunakan sifat dari len, berarti pangkatnya bisa turun maju ke depan gitu ya, sehingga menjadi x len x seperti ini ya. Ya kan? Nah, kemudian langkah 2 ya. Langkah 2 itu cari apa? Cari limit dari len y ya. Lebih khususnya ini limit x menuju 0 dari kanan gitu ya. Ya berarti gimana? Ya untuk menghitung limit dari len y saat x-nya menuju 0 dari sebelah kanan ya, karena len y-nya itu sama dengan x len x ya, kita ganti aja udah ya. Iya kan? Ya ini x len x ya. Nah, ini kalau kita
cek ya, kalau kita cek ya X yang sebelumnya ini kan 0 bentuknya ya. Kemudian len X karena X-nya menuju 0 dari sebelah kanan gitu ya. Maka len X-nya menuju kemana? Menuju kemana kira-kira? Menuju minta hingga ya, ya kan? Ya ini kalau kita lihat kan seolah-olah ini masuk ke dalam kategori apa? Apa? Ya 0 kali tak hingga ya. Kan minusnya ini bisa terserap gitu ya nanti ya. Iya kan? Oke, jadi ini masuk ke dalam kategori tipe 2 ya. Jadi 0 kali tak hingga gitu ya. Ya, bagaimana caranya? Ya kita manipulasi gitu ya. Iya kan? Nah, karena di sini eh, apa? Karena yang di sini itu bagian lennya ya, bagian dari lennya ini menyumbang apa istilahnya berkontribusi untuk tak hingga gitu ya. Sehingga mau tidak mau nanti eh, manipulasinya ya, manipulasinya itu harus kita jadikan eh, kita harus jadikan bentuknya tak hingga bertak hingga gitu ya. Kalau kita ingin melakukan manipulasi gitu ya. Ya sehingga ya ya bentuk X kali len X ini ya bisa kita tulis apa kembali dengan ya mungkin len X dibagi seper X gini ya, dibagi dengan 1/X ya. Iya kan? Nah, kemudian biar lebih cantik gitu ya. Oh nggak perlu dah ya. Perlu atau enggak ya? Eh ya udahlah biar lebih cantik gitu ya. Saya tuliskan gini aja ya. X pangkat min 1 ya. Ya, ya sehingga karena di sini udah apa? Kalau kita lihat ya bentuknya tak hingga bertak hingga udah ya udah kita kenakan L'Hopital di sini ya. Kalau kita kenakan L'Hopital ya berarti iya kita punya seperti ini ya berarti ya. Ya, jadi kita apa? eh Gini ya. D per dx dari sorry X pangkat min 1 ya. Udah, ini tinggal kita sederhanakan gitu kan. Ya, berarti turunan dari len X terhadap X ya, seper X gitu ya. Kemudian turunan terhadap X dari X pangkat min 1 ya, min 1 dikalikan X pangkat min 2 gitu ya. Iya kan? Nah, ini kalau kita manipulasi bentuknya, bukan manipulasi ya, jadi kita tata kembali bentuknya, ini jadi apa? Ya, min X kuadrat per X gitu ya. Iya kan? Nah, ini berarti ya kalau kita sederhanakan, ya sama aja ya, ini min X gitu ya. Ya baru berapa limitnya? Ya 0 gitu ya. Ya, ya udah. Langkah 1 seperti ini, langkah 2 seperti ini, baru langkah 3. Nah, langkah 3 sekarang ya. Langkah 3 ya baru kita bisa menghitung limit dari X pangkat X, X-nya menuju 0 dari sebelah kanan gitu ya. Ya berarti limit X pangkat limit dari X pangkat X saat X-nya menuju 0 dari sebelah kanan ya berarti sama aja dengan limit X menuju 0 dari sebelah kanan dari fungsi Y gitu ya. Ya kan? Ya kan? Nah, kemudian bisa kita manipulasi menjadi gini. Ya kan? Penjelasan saya tadi. Kemudian ini menjadi gini ya. Sorry. Ini nah gini ya. Nah, limit dari len Y saat X-nya menuju 0 dari sebelah kanan ya jadi 0 ya. Jadi E pangkat 0 ya sama dengan 1 gitu ya.
gitu ya. Nah, ini kan apa? Limit dari len Y saat X-nya menuju 0 dari sebelah kanan, ya 0 gitu ya, ini hasilnya ya. Ya, ini ya. Gini ya. Jadi cukup mudah ya. Ya, tapi prosesnya ya lumayan panjang ya. Gitu ya. Oke. Kemudian contoh 6 ya. Tadi kan kita sudah apa? Yang bentuknya 0 pangkat 0 sudah ya. Nah, sekarang saya berikan contoh yang contoh kasus yang bentuknya itu tak hingga pangkat 0 gitu ya. Oh my God. Ya. eh Ya, kita punya seperti ini hasilnya berapa gitu ya. Nah, ini kalau kita cek ya ini tak hingga eh, tak hingga pangkat 0 ya. Kalau kita cek ya. Ya, apa? Kalau X-nya menuju pi per 2 dari sebelah kiri, berarti tan X menuju tak hingga ya. Kalau cos-nya menuju 0 gitu ya. Iya kan? Ya udah, ini ya kita kenakan aja langkah 1 ya. Kalau kita misalkan Y-nya tan X pangkat cos X gitu ya. Itu sama dengan Y, berarti apa? Len Y-nya sama dengan ya len dari tan X pangkat cos X, atau bisa kita tuliskan dengan cos X dikalikan len tan X ya. Iya kan? Nah, udah langkah 1 selesai gitu ya. Ya udah, kita langkah 2 gitu ya. Langkah 2 itu kita mencari limit dari len Y gitu ya. Ini kan X-nya menuju pi per 2 dari sebelah kiri gitu ya. Berarti ya kita punya gini ya. Len Y-nya ya, karena kita tahu len Y sama dengan ini ya, berarti ya tinggal tulis kembali gitu ya. Ya. Nah, ini kalau kita cek ya. Kalau kita cek yang di sini bentuknya apa udah? 0, yang ini tak hingga ya. Iya kan? Tipe 2 ya. Nah, setelah yang tipe 2 gitu kan, karena bagian lennya di sini itu berkontribusi untuk membuat bagian tak hingga gitu ya. Jadi untuk yang tipe seperti ini ya bisa kita jadikan bentuk tak hingga bagi tak hingga ya, atau tak hingga per tak hingga gitu ya. Sehingga mungkin ya bisa kita eh, bisa kita manipulasi menjadi seperti ini ya. Ya, ini berarti pi per 2. Nah, ini ya. Ini berarti len tan X dibagi seperkos ya. Iya kan? Hmm, ya kan? Nah, ini udah tak hingga per tak hingga bentuknya ya. Nah, ya. Nah, tapi karena saya ingin bentuk yang lebih cantik lagi gitu ya. Nah, ya. Jadi seperkos ini saya jadikan sekan gitu ya. Ya, karena nanti biar nuruninya lebih sekan ya, sekan. Nah, gini ya. Ya, ini kalau kita cek ya tak hingga per tak hingga gitu ya. Iya kan? Nah, ini berarti ya udah, karena udah tak hingga per tak hingga ya bisa kita kenakan L'Hopital ya. Iya kan? Ya, ini berarti D per dx ya. Ini tan X gitu ya. Yang yang apa yang bagian bawah D per dx secant X gitu ya. Nah, ini kalau kita sederhanakan jadi apa?
Apa ini berarti? Len berarti ya sepertan ya. Turunnya tan ya secant kuadrat X ya. Kemudian turunan dari secant X terhadap X ya tan X secant X ya. Ya kan? Udah. Kemudian ya ini kalau kita sederhanakan kira-kira jadi apa? Kalau kita sederhanakan ya, ini sebentar. Ini kalau kita sederhanakan ya ini cuman menjadi gini ya. Secant X dibagi tan kuadrat X gini ya. Iya kan? Atau kalau kita jadikan apa? Ke bentuk apa? Secant sin per cos mungkin ya. Secant itu kan seperkos ya. Kemudian tan kuadrat X berarti sin kuadrat X per cos kuadrat X ya. Nah ini kalau kita sederhanakan jadi apa ini? Jadi yang atas itu jadi cos aja ya. Yang bawah jadi sin kuadrat X ya. Berarti kalau kita ganti P per 2 berarti 0 dibagi 1 pangkat 2 ya. Ya 0 gitu ya. Iya kan? Ya sehingga di langkah 3 ya. Langkah 3 ya udah. Di langkah 3 ya. Di langkah 3 kita bisa menghitung ya limit tadi. Apa tadi? Tan X pangkat cos X ya. Nah ini sama dengan limit dari Y gitu ya. Iya kan? Kemudian apa? Di fungsi transenden ini ekuivalen dengan E pangkat ln Y. Ya kan? Berarti E pangkat ini limit X menuju Pi per 2. Nah, gini ya. Gini ya. Nah, berarti E pangkat 0 iya 1 ya. Ini kayaknya tadi ya sama-sama 1 ya nilainya ya. Oke, antara contoh 5 sama 6 ya. Ya gini ya, untuk contoh 6 seperti ini ya, cukup mudah ya. Karena nilai limit dari ln y-nya itu sama dengan 0 ya, maka E pangkat 0 ya 1 ya. Ya. Oke, untuk contoh 6 seperti ini ya. Mungkin nanti kalau ada yang didiskusikan bisa bisa tanya ya. Bisa berkomentar atau ditanyakan di kelas juga tidak apa-apa. Oke, kemudian sekarang kita masuk contoh terakhir ya, contoh 7 ya. Di contoh 7 ini saya ingin bahas yang satu pangkat tak hingga ya. Gini ya. Kemudian ini ya. Ini berapa gitu ya. Ya ini kalau kita masukin ya udah, kalau kita cek ya pasti satu pangkat tak hingga ya. Ya sehingga solusinya ya bisa kita ya ada langkah-langkah itu tadi ya. Jadi solusi ya ini langkah 1 ya. Kalau kita misalkan y-nya dengan ini ya, berarti ln y-nya kita punya apa? Ln y-nya ya berarti ln dari 1 plus x pangkat kotangan x ya, atau kotangan x dikalikan ln 1 plus x ini ya.
Ya udah, berarti langkah 2 kita cari limit dari len y-nya gitu ya. Jadi limit dari len y saat x-nya menuju 0 dari sebelah kanan gitu ya. Ya. Kita punya len limit x menuju 0 dari sebelah kanan gitu ya, dari ini kotangan x dikalikan len 1 plus x ya. Nah, ini kalau kalian cek nanti ya tipe 2 ya. Iya kan? Yang ini tak hingga, yang ini len 1 0 ya. Nah, yaudah kalian tinggal manipulasi ya. Nah, karena bagian lennya itu berkontribusi di bagian 0 gitu ya. Berarti ya kita nanti arahnya kita jadikan 0 per 0 ya. Berarti len dari 1 plus x dibagi seper kotangan x ya. Ya, kotangan x itu seper kotangan x ya. Saya kurang suka bentuk seperti itu gitu ya. Jadi ya saya manipulasi ya. Seperkot ya berarti tan x ya. Ya, ini kalau kita cek ya udah bentuknya 0 per 0 ya. Iya kan? Ya berarti kita bisa menggunakan aturan L'Hopital gitu ya. Ya kan? Nah, berarti d per dx dari len 1 plus x ya. Kemudian d per dx dari tan x ya. Ya. Kemudian kita punya ya turunan dari ini ya gini ya. Ya kan? Turunan tan x berapa tadi? Sekan ya. Sekan kuadrat x ya. Kemudian kita lihat kita simpelkan bentuknya biar bentuknya itu tidak ribet ya. Berarti ya ini x plus 1 sekan kuadrat x ini ya. Iya kan? Ya ini kalau kita masukin ya cuman gini aja ya. Gini ya. Ya kan? Intinya 1 gitu ya. Iya kan? Ya baru nanti di langkah 3. Langkah 3 ya limit ini ya. Apa tadi? 1 plus x gitu ya. Kotangan x ya sama dengan apa tadi? Limit y gini ya. Karena tadi kita misalkan y ya. Kemudian e pangkat len y gitu ya. Ini saya selalu tulis seperti ini ya. Ya cuman biar terbiasa aja ya. Biar tetap ingat gitu ya kalian nanti ya. Oh, saya salah. Nah, setelah proses ini berarti e pangkat. Nah, ini limit x pangkat 0, limit dari x menuju 0 dari sebelah kanan. Nah, ini len y gitu ya. Ya, berarti e pangkat 1 ya, karena hasil limit dari len y saat x-nya menuju 0 dari kanan itu kan 1 ya. Ya, berarti e ya. Oke. Ya, jadi seperti ini ya. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan bentuk tak tentu yang mana dalam hal ini kita fokus di limit ya. Yaitu terkait dengan limit dengan bentuk tak tentu ya. Bentuk-bentuknya itu ada 7 macam ya. Kemudian dari 7 macam itu saya kategorikan menjadi 3 tipe. Tadi ya.
yang masing-masing tipenya itu memiliki trik-trik yang mirip gitu ya, trik-trik yang sama gitu ya. Ya kan untuk menyelesaikannya sehingga harapannya itu kalau dikelompokkan bisa menjadi lebih mudah gitu ya. Baik itu pun dalam apa? Belajar dan juga dalam menghafal itu biar lebih cepat gitu ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan apa? Pembelajaran video pembelajaran apa untuk pekan 10 ini ya. Jika saya ada kekurangan saya mohon maaf dan jika saya ada kesalahan saya mohon maaf juga ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar ya.